Hai guys, selamat datang di channel Fislektrix, channel yang membahas tentang fisika, matematika, dan elektronika. Pada video sebelumnya, kita telah mencoba membuat rangkaian SR flip-flop dengan menggunakan gerbang NOR. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas teori dan rangkaian dari SR flip-flop dengan menggunakan gerbang logika NAND atau NOT AND. Untuk skema rangkaian dari NAND SR flip-flop sendiri dapat dibentuk dari dua buah gerbang NAND yang kita silangkan kedua outputnya sebagai input feedback pada rangkaian sekuensial, sehingga kita dapatkan rangkaian NAND SR flip-flop seperti pada layar, di mana S merupakan input untuk set dan R merupakan input untuk reset, sedangkan Q dan Q inverse merupakan output dari rangkaian flip-flop yang telah kita buat. Selanjutnya, mari kita tinjau bagaimana cara rangkaian flip-flop ini bekerja. Kasus pertama, kita mulai dengan memberikan input low atau 0 pada pin set dan high pada pin reset. Tentu, sebelum meninjau lebih lanjut, kita perlu ingat tabel kebenaran dari gerbang NAND, yang mana hanya akan memberikan output high atau 1 pada saat salah satu atau kedua inputnya bernilai low, sedangkan akan menghasilkan nilai low apabila kedua inputnya bernilai high. Pada gerbang set, karena inputnya bernilai low, maka luaran Q dari gerbang NAND bernilai 1. Kemudian output tersebut menjadi feedback pada gerbang NAND reset, sehingga karena kedua masukannya bernilai high, maka output Q inverse dari gerbang tersebut bernilai low. Dengan demikian, output dari rangkaian NAND SR flip-flop untuk set bernilai 0 dan reset bernilai 1 adalah Q bernilai 1 dan Q inverse bernilai 0. Selanjutnya kita tinjau kasus kedua di mana S dan R sama-sama bernilai high atau 1. Asumsikan output feedback dari kedua gerbang NAND dari kasus pertama masih tersimpan dalam rangkaian. Kita lihat pada tabel kebenaran, jika terdapat salah satu saja input NAND bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1, sehingga output Q dari gerbang NAND pertama menghasilkan nilai 1. Kemudian, pada gerbang NAND dengan pin reset, karena kedua input bernilai 1, maka output Q inverse bernilai 0. Perhatikan bahwa kondisi ini tidak mengubah nilai Q dan Q inverse dari kasus sebelumnya, yang tetap Q bernilai high dan Q inverse bernilai low. Pada kasus ketiga, kita coba analisis saat S bernilai high dan R bernilai low. Kembali kita lihat pada tabel kebenaran, apabila salah satu input bernilai 0, maka output gerbang NAND dari pin reset bernilai 1, sehingga kita peroleh output Q inverse bernilai 1. Kemudian, karena feedback output Q inverse bernilai 1 dan pin set bernilai 1, maka dari tabel kebenaran kita peroleh output Q bernilai low atau 0. Sehingga keluaran gerbang flip-flop sekarang berkebalikan dari kasus sebelumnya, di mana sebelumnya Q bernilai 1 dan Q inverse bernilai 0, sekarang menjadi Q bernilai 0 dan Q inverse bernilai 1. Next, kita coba kembali tinjau saat set dan reset bernilai high atau 1, dengan asumsi bahwa feedback dari output pada kasus sebelumnya masih tersimpan dalam rangkaian. Karena output Q pada kasus sebelumnya bernilai 0, maka keluaran Q inverse dari gerbang NAND dengan pin reset bernilai 1 adalah 1. Sedangkan akibat dari nilai Q inverse dan set bernilai 1, maka luaran Q gerbang NAND bernilai 0. Sehingga tidak mengubah luaran sebelumnya dari rangkaian flip-flop dengan Q bernilai low dan Q inverse bernilai high. Terakhir, kita coba tinjau jika pin set dan reset kita beri masukan low atau 0. Berdasarkan tabel kebenaran, jika salah satu input bernilai low, maka outputnya akan bernilai high. Dengan demikian, baik output Q dan Q inverse dari kasus ini akan bernilai high. Tentu hal ini menjadi menarik, karena nilai Q dan Q inverse haruslah selalu berkebalikan. Jika salah satu bernilai high, maka output lainnya bernilai low, dan juga sebaliknya. Sehingga bisa kita katakan bahwa kasus kelima dengan set dan reset bernilai low, maka gerbang NAND SR flip-flop akan menghasilkan keadaan invalid. Selain itu, pada saat set dan reset bernilai high atau 1 juga menarik,
karena pada saat tersebut output dari rangkaian NAND flip-flop tidak mengalami perubahan dari keadaan sebelumnya, sehingga bisa kita katakan bahwa saat set dan reset bernilai high, rangkaian flip-flop berada pada keadaan memori. Dengan demikian, bisa kita simpulkan tabel kebenaran dari SR NAND flip-flop sebagai berikut. Saat set dan reset bernilai low, flip-flop dalam keadaan invalid. Saat set bernilai low dan reset bernilai high, output Q bernilai high dan Q inverse bernilai low. Saat set bernilai high dan reset bernilai low, output Q bernilai low dan Q inverse bernilai high. Saat set dan reset bernilai high, flip-flop berada pada keadaan memori. Tabel kebenaran ini memiliki keadaan yang berkebalikan dengan SR flip-flop yang terbuat dari gerbang NOR. Hal ini menjadi karakteristik pembeda yang akan kita coba manfaatkan di video selanjutnya. Baik, setelah ini kita akan mencoba membuat rangkaian NAND SR flip-flop dengan menggunakan IC TJ400 yang memiliki 4 gerbang NAND di dalamnya. Oke, di sini kita akan bahas rangkaian SR NAND flip-flop. Di mana di sini ada 3 bagian ya, teman-teman. Di sini ada switch, ada flip-flop, dan ada indikator. Oke, kita akan bahas di switch. Di switch ini kita menggunakan 2 push button S dan push button R. Push button S itu terletak di sebelah kiri, push button R terletak di sebelah kanan. Di rangkaian flip-flop kita menggunakan IC 7400 di mana posisi di kaki 14 dan kaki 7 itu adalah ground. Di mana indikator terdapat 2 lampu, yaitu indikator key di sebelah kiri dan indikator key absen sebelah kanan. Oke, kita akan merangkai. Pertama-tama push button S dihubungkan ke kaki pin 10 IC 7400. Lalu pin 9 IC 7400 dihubungkan ke kaki 6 IC 7400. Setelah itu pin kaki 8 dihubungkan ke kaki indikator key, yaitu di sebelah kiri. Oke, selanjutnya push button R dihubungkan ke kaki 4 IC 7400. Kaki pin 5 dihubungkan ke kaki 8 IC 7400. Lalu kaki 6 IC 7400 dihubungkan ke indikator key absen. Oke, setelah semuanya telah dirangkai, kita hubungkan VCC ke dalam rangkaian. Oke, sudah menyala. Kita akan menyelesaikan beberapa studi kasus. Yang pertama, switch S itu ditekan 0 dan R1. Key akan menyala. Setelah itu, case kedua S1 R1. Lampu tetap menyala di key, yang berarti kita memori. Setelah itu S1 R0. Lampu berpindah ke key absen. Lalu case selanjutnya S1 R1, key absen tetap menyala, yang berarti memori. Selanjutnya case terakhir S0 R0, lampu semua menyala, yang berarti invalid. Demikian dari rangkaian NAND SR flip-flop. Sampai jumpa di video selanjutnya.